Mbak, Iya, kan saat itu kita tidak mendapatkan satu melon saja, betul. jadi ada beberapa melon yang waktu Iya. itu saya ambil dan juga langsung dikupas di sana gitu ya. Betul. Dan saya coba satu melon dengan melon yang lain, ternyata kemanisannya Sama Pak. mirip betul Pak, sama betul. Jadi kita memang pertama harus menghadirkan skalanya memang seperti di industri Pak Willy. Tapi Teva ini kan hadir bukan hanya untuk kegiatan usaha saja, tetapi pun juga mensupport di dalam kegiatan Tetap pendidikan akademik. yang utamanya justru pendidikan itu. Betul. Jadi menarik sekali. Ya. Saya tercerahkan sekali Pak Dudi. Saya Ya. jadi paham betul sekarang soal teaching factory seperti apa, Ya. praktiknya seperti apa, pengelolaan seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan membangun yang namanya adalah pet shop dan juga hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sesi Podcast dimanapun saat ini Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Willy Bahtiar dalam program Seputar Vokasi Podcast. Dan pada sesi podcast kali ini merupakan edisi spesial karena bekerja sama dengan Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia, khususnya pada bidang Teaching Factory. Sobat Sesi Podcast dimanapun saat ini berada, saya berharap Sobat Sesi dimanapun saat ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik dan dapat menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala sebelum masa pandemi COVID-19 menerpa kita semua. Sobat Sesi dimanapun saat ini berada, sudah lama tentu kita tidak berjumpa dalam program ini dan saya sangat berharap tayangan ini bisa mengobati kerinduan kita semua terhadap program Sesi Podcast ini. Dan pada episode kali ini kita telah menghadirkan narasumber yang juga merupakan Ketua Komisi Teaching Factory di Sekolah Vokasi IPB, yaitu Bapak Dudi Firmansyah. Selamat sore Pak Dudi, apa kabar? Selamat sore, apa kabar Pak Willy? Baik ya Pak ya? Alhamdulillah, Oke. baik Pak Willy. Gimana Senang Pak Willy sekali nih. kabarnya Pak? Sehat selalu Pak, sehat selalu. Dan senang sekali nih ketemu dengan Pak Dudi hari Betul, ini. sama Pak. Bagaimana Pak aktivitas hari ini? Ya, lumayan padat Pak Willy karena memang kita merubah kebiasaan lagi ya Pak Willy ya. Ya. Yang awalnya kita banyak kegiatan online, Betul. sekarang sudah Sudah mulai offline lagi ya Pak ya? offline seluruhnya Betul. Pak Willy. Betul. Tapi tentu ini yang kita rindukan ya Pak ya? Betul, sangat Jadi merindukan, setelah Pak Willy. sekian lama kita kurang lebih mungkin hampir 2 tahun lamanya Hampir Pak ya? 2 tahun, 2 tahun kurang lebih lebih, mungkin betul, Bala ya? betul. 2 tahun lebih kita menghadapi situasi yang tidak mudah gitu ya, dengan pandemi COVID-19 dan pembelajaran pun juga kita lakukan secara daring ya Pak ya? Secara daring betul. Baik, dan baru beberapa hari ini kita memulai kembali perkuliahan secara tatap muka. Semoga semuanya berjalan lancar ya Pak ya? Amin, Dan amin. tidak ada lagi hal-hal yang kita khawatirkan Betul. sebelumnya. Ya. Baik, Pak Dudi, Iya Pak Willy. menarik sekali nih. Hari ini saya sangat merasa terhormat sekali untuk Ya. bisa mengundang Pak Dudi ke sini dan berbincang bersama Pak Dudi untuk membahas topik tentang Teaching Factory, yang mana program ini sekali lagi saya sampaikan bahwa merupakan kerjasama dengan Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia. Ini tentu merupakan suatu tema yang sangat dekat sekali dengan kebutuhan Betul. pendidikan tinggi vokasi Pak Dudi ya. Betul, betul. Jadi Teaching Factory ini sepertinya sudah merupakan prasyarat ya Pak ya. Prasyarat, Kalau keharusan sekarang. harus ada ya Pak ya. Betul. Nah, bicara mengenai Teaching Factory nih Pak. Iya. Sebetulnya seperti apa sih sejarah awal mula kemudian Teaching Factory ini ada di Sekolah Vokasi IPB ini Pak? Ya, baik Pak Willy. Jadi memang sejarahnya dulu sebelum kita berubah jadi sekolah vokasi, memang kegiatan yang kita lakukan layaknya di industri ini dihadirkan di praktikum saja Pak Willy. Hanya sebatas praktikum dan itu pun juga
skalanya mungkin sangat kecil kalau kita bandingkan dengan industri. Jadi dulu masuk kuliah berarti masuk ke mata Dulu masuk kuliah. ke dalam kegiatan praktikum, betul, kegiatan baik. kuliah gitu. Jadi memang kegiatannya hanya sebagian kecil saja. Nah, dengan berubahnya nama menjadi sekolah vokasi, kemudian diikuti juga dengan pembentukan Direktorat Jenderal Vokasi, Betul. dan juga ada program bahwa memang sekolah vokasi ini harus bisa menghadirkan bagaimana suasana industri itu ke kampus, maka disitulah mulai kita berpikir bagaimana teaching factory ini bisa hadir layaknya seperti di industri, sehingga betul-betul menghadirkan bagaimana dunia industri ini ada di kampus. Seperti itu Pak Willy. Baik, jadi tidak hanya sebatas pada praktikum mahasiswa ya Pak ya. Jadi memang betul-betul dikembangkan dalam kondisi yang betul-betul seperti ada di industri begitu ya Pak. Betul Pak Willy. Baik. Nah, ini sangat menarik tentu saja Pak Dudi. Kita melihat bahwa di sekolah vokasi IPB pun juga saat ini telah banyak berkembang. Teaching factory banyak dibangun juga, beberapa infrastruktur atau sarana prasarana juga. Nah, tentu banyak bertanya nih Pak. Tidak hanya sobat sesi podcast saja, tetapi mungkin barangkali juga khalayak yang saat ini sedang menyaksikan. Apa saja sih Pak sebenarnya Teva yang saat ini sudah ada di sekolah vokasi? Baik Pak Willy. Jadi memang karena kita ini adalah program studinya banyak, hampir ada 17 program studi. Jadi memang yang diutamakan adalah ke arah program studi yang memang nanti berbasis produk. Tetapi Teva ini tidak dimiliki oleh salah satu prodi, tetapi bisa dimanfaatkan oleh seluruh prodi yang nanti berkaitan. Dan memang pada saat pembentukan, awal mula pembentukan teaching factory di sekolah vokasi ini, yang paling pertama adalah modern class house. Modern class house ya Pak ya. Nah, itu yang pertama berarti ya Pak ya? Itu yang pertama. Dan tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Dudi bahwa ketika peradaan Teva ini pun juga tidak hanya dimiliki oleh satu prodi. Betul. Artinya berarti kita bisa sharing ya Pak ya? Betul. Boleh digunakan oleh prodi apa saja gitu? Sangat boleh gitu Sangat Pak. boleh. Jadi untuk menunjang nanti di beberapa prodi lain, misalkan yang nanti ada kaitannya dengan Teva itu, maka prodi tersebut boleh nanti insert atau masuk ke dalam nanti sistem Teva tersebut nanti Pak Willy. Setelah modern class house, apa lagi nih Pak yang saat ini telah ada atau telah dikembangkan dan juga telah digunakan apa saja Pak? Baik. Jadi yang pertama sobat sesi, jadi yang pertama yang dimiliki oleh sekolah vokasi khususnya di teaching factory adalah modern class house. Kemudian dilanjutkan dengan precision horticulture, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perikanan. Perikanan juga ada nanti di perikanan budidaya. Kemudian yang berikutnya nanti akan muncul juga sebetulnya koperasi gitu. Koperasi juga. Ada koperasi juga gitu. Dan nanti kita akan mengembangkan beberapa teaching factory yang lainnya. Yang lainnya Pak ya. Baik. Tentu dengan keberadaan 17 prodi gitu ya Pak. Tentu saja mungkin menyimpan banyak sekali peluang-peluang ya untuk lahirnya nanti Teva-Teva baru ya Pak Dudi. Dan tadi juga menarik ya, ada koperasi juga yang akan dikembangkan gitu ya. Dan sekarang juga di perikanan juga sudah ada ya Pak ya. Nah, dari sekian banyak Teva yang telah ada, apa saja produk-produk unggulan yang dimiliki oleh masing-masing Teva tersebut nih Pak Dudi? Baik. Jadi untuk yang pertama modern class house ini memang basisnya adalah di unggas. Jadi ayam broiler. Di ayam broiler. Ayam broiler atau ayam pedaging kita lebih umum menyebutnya. Kemudian di precision horticulture kita ada anggrek. Kemudian ada golden melon. Dan juga ada tanaman sayuran gitu Pak Willy. Saya sempat coba tuh Pak. Saya coba mencicipi juga tuh golden melon itu, rasanya enak sekali Manis Pak. Ya, Pak Willy. Manis. Tapi teksturnya juga agak unik ya Pak sebenarnya. Jadi seperti buah, kalau saya pengen pir ya. Pir betul ya, seperti pir ya Pak. Lebih renyah gitu atau seperti apel, tapi tetap tidak hilang sih rasa-rasa melon itu masih sangat terasa sih. Tapi memang secara tekstur agak keras sedikit ya Pak. Tapi itu memang wajib dicoba sih. Jadi sobat sesi dimanapun saat ini yang sedang menyaksikan tayangan ini wajib mencoba tuh golden melon itu ya. Iya betul. Dan sekarang juga sudah mulai banyak juga ya Pak dipasarkan ya Pak. Sudah dipasarkan Pak Willy. Jadi kita sudah hampir 2 kali panen Pak Willy. Mungkin ini yang ketiga. Kemudian kita sekarang menerapkan harvesting rotation. Jadi kita pemanenannya sekarang dirotasi, diputar. Kenapa? Agar nanti setiap bulan itu kita melakukan panen. Karena yang sebelum-sebelumnya untuk di tahap percobaan kita lakukan planting ini secara bersamaan. Otomatis pemanenannya pun juga secara bersamaan juga ya Pak? Betul. Karena dalam satu siklus itu kan 3 bulan. Sehingga kalau kita panen di umur 3 bulan, maka setelah panen nunggu 3 bulan lagi baru terlalu lama juga ya Pak? Betul, panen kembali. Sehingga nanti mungkin konsumen akan kesulitan juga untuk bisa mendapatkan secara rutin. Sehingga ini yang menjadi dasar di dalam nanti pengelolaan dari Teva
untuk khusus Golden Melon itu Baik. Pak Willy. Berdasarkan informasi juga Ya. di Precision Horticulture itu Pak juga menggunakan teknologi-teknologi terkini juga ya Pak? Betul, Ya? betul Pak Willy. Apa saja tuh Pak yang diterapkan di sana Pak Ya, teknologi? jadi teknologinya kita sudah menggunakan teknologi yang mengacu pada teknologi Israel. Jadi di dalam pemupukannya sampai berapa banyak nutrien yang nanti harus didapatkan oleh setiap individu tanaman Itu sudah terukur. Sudah terukur ya Pak? Betul, Semua makanya sama berarti ya Pak? betul, makanya tingkat kemanisan Brix-nya pun juga kita sudah tentukan, kita sudah atur dan alhamdulillah itu merata karena Merata, menggunakan betul. teknik precision tadi. Oh iya betul. Betul. Saya pantas waktu itu waktu saya coba Iya, kan saat itu kita tidak mendapatkan satu melon saja, Betul. jadi ada beberapa melon yang waktu Iya. itu saya ambil dan juga langsung dikupas di sana gitu ya. Betul. Dan saya coba satu melon dengan melon yang lain ternyata kemanisannya sama Pak Willy. mirip betul Pak, Betul. sama betul. Ya. Oh jadi karena teknologi itu juga ya, penerapan Betul, teknologi. Ya, oke, jadi sangat canggih juga ya Pak. Ya. Jadi Sobat Sesi juga harus tahu ya bahwa di Sekolah Vokasi IPB, Teaching Factory yang telah ada pun juga telah menggunakan pendekatan teknologi-teknologi terkini, menerapkan teknologi terkini. Betul. Internet of Things juga sudah ada di situ ya Pak ya. Dan Betul. bahkan juga di Modern Classhouse pun juga sudah ada ini juga ya Pak, ada di MSS itu ya Pak, ya, DMSS, Digital betul. Surveillance System itu ya Pak. Betul. Jadi kita bisa lihat lewat handphone gitu ya Pak. Untuk memonitor jarak jauh, betul. Pak Willy. Oke. Ya, sangat menarik sekali ya Pak. Jadi Ya. kalau yang tadi di perikanan sendiri, produk apa nih Pak yang sekarang sedang diolah atau dikelola dan menjadi keunggulan kita nih Pak? Betul. Jadi di awal untuk yang perikanan kita lebih ke arah budidaya Pak Willy. Budidaya. Tapi berikutnya kita sedang mempersiapkan untuk pembenihannya. Jadi nanti kita akan melakukan pembenihan dari mulai ikan komersil sampai dengan ikan hias Pak Willy. Oh, jadi ada ikan hias juga Betul, ya Pak? ada Pak. Jadi semua sektor yang khususnya ada di masyarakat, usaha di masyarakat itu kita kembangkan. Oke. Kemudian kita bekerja sama juga dengan beberapa industri di dalam nanti off-takernya, Baik. produknya dan yang lainnya gitu Pak. Baik, jadi Teva ini pun juga jelas ya keterlibatan industri juga Betul. sangat erat ya gitu Sangat ya. erat. Sekali lagi bahwa Sekolah Vokasi memberikan contoh sekali lagi kepada Betul. kita semua bahwa pendidikan tinggi vokasi memang harus dekat betul dengan Betul. industri ya Pak ya. Ya. Baik. Pak Dudi, ada Ya. hal lain nih Pak yang menarik dengan sedemikian banyak teaching factory saat Betul. ini. Bagaimana nih Bapak dan tim mengelola Teva tersebut nih Pak? Betul. Ya, baik Pak Willy, mungkin saya menyampaikan dari mulai awal penunjukan saya sebagai ketua komisi di Teaching Factory. Jadi pada saat itu saya ingat betul di 2020-an Ya. itu ada mulai pembentukan komisi-komisi. Betul. Salah satunya adalah komisi Teaching Factory. Nah, ini memang diharapkan oleh pimpinan khususnya Pak Dekan agar bisa menghadirkan bagaimana Teaching Factory ini betul-betul dikelola dengan baik di sekolah vokasi. Sehingga ditunjuk saya sebagai ketua komisinya yang dimana untuk pelaksana teknisnya itu sebetulnya sudah ada manajer di setiap Teaching Factory. Baik. Jadi di kandang Klosos itu ada Sudah satu ada ya, Pak? manajer atau kepala kandangnya, kemudian di Precision Horticulture juga sudah ditunjuk untuk manajernya, yang dimana nanti saya sebagai komisi hanya mengkoordinasi dan juga membentuk program dan yang lainnya. Tetap yang melaksanakan teknisnya adalah Ada di para manajer ini. Manajer Betul. di masing-masing Betul, Teva itu. iya. Dan Baik. manajer-manajer di Teva ini ditunjuk bukan dari dosen, tetapi betul-betul orang praktis yang memang dia berkecimpung di dunia itu, sehingga akan lebih tahu betul. Teknisi atau teknik atau laboran atau apa Pak? Dia lebih ke arah profesional. Oh, Jadi profesional. yang Oh, paham justru terkait profesional. dengan teknis pelaksanaannya, Baik, gitu. baik, Jadi tidak hanya mengurusin teknisnya saja, tetapi mengurus semuanya, termasuk sumber daya manusia yang sampai dibutuhkan. bisnis prosesnya pun juga mereka Betul, yang mengurus ya gitu. Pak. Ya. Baik, nah tentu menjadi pertanyaan lanjutan nih Pak Ya. Dudi, dan tentu menjadi pertanyaan banyak pihak nih. Bagaimana kemudian Teva ini agar tidak menjadi cost center activity nih Pak? Betul. Ini seperti apa nih Pak Dudi nih? Ya, baik. Jadi kita memang pertama harus menghadirkan skalanya memang seperti di industri Pak Willy. Tapi Teva ini kan hadir bukan hanya untuk kegiatan usaha saja, tetapi pun juga mensupport di dalam kegiatan Tetap pendidikan akademik. yang utamanya itu pendidikan itu. Betul, dengan pendidikan. Jadi dari sekian Teva yang ada itu memang tidak seluruhnya itu jadi profit center. Baik. Gitu. Jadi tetap ada beberapa teaching factory yang mungkin jadi tetap cost center, tetapi cost center ini tidak terlalu besar karena mampu menghasilkan
karena di skala industri, sehingga diharapkan memang dari beberapa TEFA ini mampu mensubsidi silang sehingga kegiatan pembelajaran ini tidak lagi menjadi cost center pada saat ada di TEFA. Tetapi yang paling penting lagi adalah bagaimana TEFA ini bisa berproduksi secara kontinu atau secara berkesinambungan. Ini yang menjadi penting karena dulu sebelum adanya TEFA, kegiatan-kegiatan yang kita hadirkan di praktikum ini akan hadir hanya pada saat praktikum itu ada. Tetapi dengan adanya TEFA, meskipun tidak ada praktikum, ini akan terus berjalan bergulir. Betul. Nah, gitu. Saya tertarik di Pak Dudi tadi kan Pak Dudi juga menyampaikan soal masuk ke kurikulum, masuk ke kuliah dan praktikum begitu ya. Lalu sejauh mana nih Pak keterlibatan mahasiswa dalam proses pengelolaan TEFA ini atau bagaimana kemudian tadi apakah kegiatan praktikum saja atau tadi Pak Dudi juga singgung soal kegiatan di luar praktikum bahkan proses itu terus berjalan, apakah mahasiswa juga ikut terlibat di situ Pak? Ya, baik Pak Willy. Jadi memang betul untuk kegiatan di TEFA ini tidak seluruhnya hanya kegiatan praktikum aja mahasiswa bisa terlibat, tetapi di luar itu pun juga tetap bisa. Seperti contoh kegiatan PKL, kemudian pun juga ada kegiatan training. Nah itu kita hadirkan betul-betul kegiatan itu ada di Teaching Factory, dan juga ada beberapa TEFA yang secara berkelompok mahasiswa ini untuk melakukan pengelolaan dalam beberapa periode. Oh dibagi gitu ya Pak? Dibagi dalam beberapa periode sehingga betul-betul mereka ini hands on bagaimana proses pelaksanaan kegiatan usaha ini seperti layaknya di industri, dan mereka diminta untuk mengelola itu, yang dimana atas dasar ada arahan dari manajer di tapi tetap disupervisi oleh para manajer ya Pak? Tetap ya Pak betul. Baik. Nanti ada tambahan juga Pak Willy, jadi selain nanti manajer, karena ini kaitannya dengan mahasiswa, baik nanti di dalam praktek ataupun juga kegiatan yang lainnya, nanti akan masuk juga sebetulnya dosen. Dosen nanti juga masuk koordinasi ya, Pak, dengan nanti lebih ke arah nanti koordinasi dengan nanti para manajer di Teaching Factory-nya Pak Willy. Baik. Ya betul, karena memang juga tetap perlu dipastikan ya Pak ya, bagaimana kemudian proses sana juga tetap berjalan dengan baik gitu ya, mahasiswa juga bisa mengambil manfaat dari kehadiran TEFA di sini gitu ya. Dan mereka juga bisa belajar secara praktikal langsung gitu ya. Secara hands-on juga mereka langsung dapatkan itu ya Pak, pengalaman itu. Baik. Nah, ada hal yang juga perlu dipastikan juga nih Pak Dudi, apakah TEFA ini merupakan juga hasil kerjasama dengan industri nih Pak Dudi? Ya, baik Pak Willy. Jadi memang ada TEFA yang kita bangun gitu Pak Willy, memang atas dasar pertama inisiasi dari kerjasama Pak Willy. Contoh misalkan untuk TEFA pertama kita untuk Modern Closed House itu memang diinisiasi kerjasama kita dengan perusahaan unggas besar di Indonesia, salah satu perunggasan besar di Indonesia yang memang punya concern atau punya kepedulian terhadap pendidikan, dan kita siap dalam segi tempat, kemudian area, termasuk juga sumber daya manusianya, sehingga kita kolaborasi, kita kerjasama di mana kita yang memproduksi, kemudian perusahaan unggas terbesar ini mensupport dalam segi sapronaknya sampai dengan off-takernya, termasuk juga didampingi juga agar standar yang diproduksi di TEFA milik kampus ini standarnya sesuai dengan yang ada di industri, dan juga kebutuhan pasar juga ya Pak tentu saja. Betul. Nah, kalau selain Modern Closed House sendiri Pak Dudi, untuk yang TEFA lainnya juga sama, itu merupakan hasil kerjasama industri atau ada keterlibatan industri saat ini? Ya, yang pasti keterlibatan industrinya ada Pak. Ada ya? Ya betul. Jadi memang kalau tidak ada keterlibatan industri, nantinya istilahnya kegiatan-kegiatan itu kalau tidak ada keterlibatan industri tidak tahu bagaimana seperti standar atau permintaan yang industri atau pasar harapkan, sehingga memang ada keterlibatan di situ, sehingga kita selain memberi pengajaran kepada siswa, aktivitas kita pun juga sesuai dengan standarnya industri. Jadi alangkah baiknya memang setiap TEFA itu harus bekerja sama dengan industri. Baik. Nah, dengan sedemikian banyak cerita yang disampaikan oleh Pak Dudi nih, kira-kira rencana ke depan apa nih Pak yang akan dilakukan oleh Bapak, terutama di Komisi Teaching Factory ini untuk pengembangan TEFA di SP ini ke depan seperti apa Pak? Baik, jadi Pak Willy memang ini harapan dan amanahnya Pak Dekan, Pak Willy, untuk membangun atau untuk mendirikan beberapa TEFA yang memang dibutuhkan khususnya di dalam peningkatan pendidikan di sekolah vokasi. Yang berikutnya akan dibangun, sekarang sedang dibangun untuk gedung teaching industry, yang dimana nanti ini akan dimanfaatkan untuk
untuk unit-unit pengolahan basah nantinya untuk TEPA lab basah nantinya. Lab basah ya, Pak, ya? Seperti pengolahan nanti Pak Willy, pengolahan makanan khususnya akan di situ ya, Pak, ya? akan ada di situ, nanti sedang dirancang juga nanti untuk line produksinya. Baik. Termasuk nanti pengolahan kopi nanti ada di sana. Ada di sana juga kopi. Ada, Wah, ini menarik betul. nih Pak, ada kopi nih Pak. Ya. Kapan nih Pak kira-kira Teaching Industry itu mulai bisa beroperasi nih, Pak? Nah ini rencananya kalau ini sesuai dengan rencana Pak Willy gitu. Jadi ini nanti gedung ini akan selesai di bulan September. Oh, gitu, sebentar lagi bulan ya? depan. Bulan gitu. depan berarti ya? Nah nanti Siap. tinggal berikutnya berarti tahap persiapan termasuk juga nanti proses pengadaan mesin-mesinnya yang Peralatannya, memang Pak, ya? peralatannya yang memang sesuai dengan industri. Betul. Nah itu yang nanti akan terbangun pertama. Kemudian yang kedua adalah kita akan membangun yang namanya adalah pet shop dan juga hotel hewan kesayangan. Baik, Betul. baik. Jadi nanti itu yang nanti akan digunakan oleh beberapa prodi. Salah satunya adalah program studi dari paramedik veteriner, karena memang ya mereka butuh juga wahana di mana mereka Betul. bisa mengaplikasikan keilmuannya Ya. gitu ya, yang memang nanti ada di kampus sebagai bekal mereka nanti setelah lulus. Setelah lulus ya, Pak, ya? Betul. Ya, menarik ya Sobat Sesi. Jadi Ya. saya kira ada banyak hal yang tinggal kita tunggu nih hasilnya ke Betul. depan. Ada banyak sekali rancangan-rancangan yang sekarang juga sedang dikerjakan. Betul. Tentu Sobat Sesi nanti bisa berkunjung nih ke kampus Sekolah Vokasi Ya. IPB untuk melihat sedemikian banyak tadi TEFA yang sudah disampaikan oleh Pak Dudi, bahkan yang baru sesaat lagi mungkin akan juga selesai adalah Teaching Industry. Betul. Tadi juga ada rencana-rencana ke depan tadi hotel Ya. kesayangan dan sebagainya. Betul. Baik Pak Dudi, Ya. bagaimana nih apabila perguruan tinggi vokasi nih yang ada Ya. di luar sana begitu ya, rekan-rekan kita juga, Ya. mitra kita juga, keluarga besar perguruan tinggi vokasi Ya. yang ingin melakukan benchmark nih kepada Ya. kita untuk bagaimana melahirkan TEFA atau bagaimana cara mengelola TEFA yang Ya. baik dan benar, yang juga kemudian sesuai dengan kebutuhan industri dan menghadirkan juga industri di kampus kita. Seperti apa Pak Dudi nanti Ya. barangkali ada kesempatan itu Pak? Baik, terima kasih Pak Willy. Jadi memang untuk beberapa mungkin perguruan tinggi yang sedang membangun ataupun juga sudah ada, kalau ingin berkunjung ke TEPA kita, kami persilahkan gitu Pak Willy. Tapi memang beberapa TEPA sudah jalan, kemudian sedang ada yang dibangun, termasuk juga kita akan bangun juga secara industri. Kita punya modern close house, tetapi kita akan membangun juga mini close house Ya. nantinya. Oh, ada mini close house juga Pak? Iya, ada nanti mini close house, kemudian Itu akan ada TEPA di mana nih IoT. Pak? Mini close house Pak? Jadi untuk yang modern close house ini kita Yang mini close house ya, Pak? yang mini close house-nya ada di kampus IPB Sekolah Vokasi yang Bogor Pak Willy. Oh, yang di Bogor ya Pak ya? Betul. Karena kan Baik. kita punya dua Kampus ya, Pak ya? kampus, betul. Ada Ada, di kampus Bogor dan Sukabumi, Sukabumi, dan betul. kebetulan untuk inisiasi modern close house itu ada di kampus Sukabumi Pak Willy. Baik, Karena baik, ada baik, dukungan baik. dari Pemprov Jabar, sehingga memang di sana lebih mendukung untuk yang pertama. Kemudian yang Bogor kita akan hadirkan karena memang yang Bogor ini ada di pertengahan kota Pak Willy. Ya, Jadi betul. kita ingin menghadirkan bagaimana urban farming itu dihadirkan di kampus. Salah satunya karena ayam ini kan atau perunggasan ini biasanya ada di pelosok-pelosok daerah. Betul, Nah, Pak Dudi. sehingga bagaimana tidak mengganggu tata ruang yang ada di kota, Betul. tidak mengganggu juga nanti kegiatan masyarakat di kota, tetapi kita masih bisa beternak, sehingga kita hadirkan mini close house yang menggunakan sistem teknologi yang terkini ya, sudah Pak? terkini, Betul. dan juga mungkin bisa jadi percontohan bagaimana farm atau close house bisa hadir di tengah kota. Baik. Gitu Pak. Dan itu juga aman dan ramah lingkungan juga Aman ya, dan Pak? ramah lingkungan. Dan Baik, kita baik. untuk perguruan tinggi tadi yang ingin berkunjung, kami sangat terbuka, kami tunggu Pak Willy kalau ada sobat-sobat sesi khususnya dari perguruan tinggi vokasi yang ingin berkunjung ke kami sangat terbuka, dan kami juga minta masukan juga Pak Willy, Baik. karena yang sekarang ada ya kami yakin masih jauh dari sempurna. Jadi untuk teman-teman di perguruan tinggi sekolah vokasi yang lainnya, kita saling bahu-membahu untuk bisa menghadirkan bahwa sekolah vokasi ini semakin kuat agar bisa menguatkan Indonesia. Amin. Sesuai dengan slogannya dari Vokasi kuat, Betul. membangun Indonesia. Betul, Betul, Pak. Pak. Menarik sekali Pak Dudi, terima kasih. Ya. Jadi semangat kolaborasinya kita Ya, bangun ya Pak Dudi, betul. ya. Semangat continuous improvement juga kita Betul. bangun ya Pak Dudi ya. Ya. Dan saya kira itu disampaikan oleh Pak Dudi benar bahwa kita tentu terbuka gitu ya untuk membangun kesempatan untuk melakukan kegiatan studi banding. Bapak Ya. dan Ibu barangkali dari perguruan tinggi vokasi lain untuk Ya. benchmarking kepada kami juga, kami terbuka. Pak Dudi tadi sudah memberikan kesempatan, Betul. nanti tinggal menghubungi kami. Dan Ya. kami siap dengan tangan terbuka untuk mengantar Bapak dan Ibu untuk Betul. melihat situasi dan juga bagaimana suasana teaching factory yang ada di kampus Ya. Sekolah Vokasi IPB. Betul. Pak Dudi, Ya. last but not least sebetulnya Siap, gitu ya. Pak Tapi Willy. jadi
apa pesan yang bisa disampaikan oleh Pak Dudi kepada sobat vokasi agar dapat meningkatkan peran TEVA di perguruan tinggi vokasi? Seperti apa Pak Dudi, silakan. Ya, baik. Jadi mungkin agar bisa TEVA ini memiliki peran khususnya di dalam kegiatan akademik di kampus, ya memang pertama kita harus berproduksi sesuai dengan industri gitu Pak Willy, dan juga yang kita produksi harus sesuai dengan standarnya industri sehingga ini bisa jalan secara berkesinambungan. Betul Pak Dudi. Gitu, tidak hanya sekali waktu selesai gitu ya, Pak Dudi. selesai, setelah itu setelah itu tidak ya ada sudah, lagi. Nah, sehingga betul. memang kita harus jeli dan kita harus banyak kerjasama dengan pihak-pihak industri, Betul, Pak Dudi. sehingga pihak industri bisa mensupport kita, karena kan terus terang saja mungkin kalau dalam dunia usaha, khususnya di dalam usaha di setiap komoditi yang ada di Teaching Factory, kita belum punya pengalaman banyak gitu bagaimana di lapangan, sehingga kita butuh juga bagaimana TEVA yang kita hadirkan itu betul-betul sama seperti yang ada di industri. Seperti itu Pak Willy. Sehingga jadi para sahabat sekolah vokasi di mana aja, jadi memang kita harus bangun kerjasama yang baik terlebih dahulu, kemudian kita laksanakan ya sesuai dengan apa yang di industri gitu. Yang pasti ya kita harus punya semangat gitu ya untuk menghadirkan agar TEVA ini bisa berjalan dengan baik gitu, agar nanti bisa dicontoh oleh nanti para peserta didik nantinya, sehingga yang kita ajarkan itu ya betul-betul real bisa diaplikasikan di pada saat mereka sudah lulus nantinya. Baik mereka bekerja maupun saat mereka berwirausaha. Betul Pak Willy. Baik Pak Dudi, menarik sekali. Ya. Saya tercerahkan sekali Pak Dudi. Saya jadi paham betul sekarang soal Teaching Factory seperti apa, praktiknya seperti apa, pengelolaan seperti apa. Saya mengucapkan banyak terima kasih nih Pak Dudi. Sama-sama Dan Pak Willy. tentu saya tidak sabar juga sebenarnya menunggu tadi apa yang disampaikan Pak Dudi, beberapa rencana-rencana soal pembangunan Teaching Factory yang baru. Kita harapkan bisa segera terrealisasi ya Pak, dan lancar proses pembangunannya. Dan tentu bagi seluruh sivitas akademika sekolah vokasi IPB, tentu ini kabar baik bagi kita semua bahwa akhirnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin dekatlah kita dengan industri, semakin dekat juga kita dengan suasana industri, maka semakin baik bagi kualitas pembelajaran kita di sekolah vokasi IPB. Baik Pak Dudi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Willy. Terima kasih Sahabat banyak. Sesi. Saya sangat senang sekali bisa berbincang dengan Pak Dudi pada kesempatan kali ini. Semoga Pak Dudi sehat selalu dan sukses selalu Pak Dudi. Dan semoga apa yang kemudian Pak Dudi saat ini sedang laksanakan, sedang dikerjakan, berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak Dudi ya. Sama-sama Pak Willy. Baik, Sobat Sesi sekalian, dimanapun saat ini Anda berada, demikian adalah sesi podcast edisi spesial bersama dengan Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia untuk bidang Teaching Factory. Terima kasih bagi para Sobat Sesi yang telah menyaksikan tayangan ini. Sampai berjumpa kembali di tayangan atau episode selanjutnya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan selama berlangsungnya podcast pada episode kali ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Salam sukses penuh cinta, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.